Bayi yang kuning tidak selalu terjadi kelainan hati. Dari sebagian bayi yang kuning itu kita ketemukan kelainan hati yang disebut kolestasis, yaitu bila bilirubin direknya lebih dari 1 mg per desiliter. Nah, di antara pasien dengan kolestasis ini tidak selalu disebabkan oleh atresia biliar yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, mereka bayi-bayi yang seperti ini kadangkala ditemukan satu diagnosis yang disebut sindrom Alagille. Nah, ada seorang tua yang menginginkan saya membahas mengenai sindrom Alagille ini, dan saya akan bahas apa itu sindrom Alagille. Pada dasarnya, sindrom Alagille ini kadang-kadang sulit untuk diagnosisnya di awal, tetapi bila sudah timbul semua gejalanya akan lebih mudah. Apa saja gejala itu dan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan kalau di diagnosis sindrom Alagille akan saya bahas berikut ini. Yuk kita bahas satu persatu. Sindrom Alagille, diagnosisnya ada kata sindrom. Yang disebut dengan sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi sebetulnya sindrom itu bukan dari satu gejala, tetapi beberapa gejala yang bersama-sama membentuk satu sindrom. Inilah yang kita katakan sindrom. Apa saja yang bisa kita ketemukan pada sindrom Alagille? Yang pertama, sindrom Alagille itu akan menimbulkan gejala kuning. Gejala kuning ini karena terjadinya penumpukan bilirubin di dalam darah ini akan lari ke daerah di sklera mata atau di kulit sehingga bayi bisa terlihat kuning. Nah, dengan kuning ini sebetulnya juga ada penumpukan selain dari bilirubin, ada penumpukan asam empedu. Asam empedu inilah yang menyebabkan kelainan sebetulnya yang merusak hati dan bisa menimbulkan rasa gatal. Jadi selain kuning, bayi atau anak dengan sindrom Alagille akan bisa merasakan gatal yang hebat. Dan khas pada sindrom Alagille ini gatalnya hebat. Saking gatalnya, anak itu akan menggaruk-garuk terus-menerus. Dia akan terus menggaruk dan bisa sampai luka-luka. Pada bangun tidur, bayi atau anak itu menggaruk-garuk dan sampai luka. Nah, keadaan yang gatal hebat ini salah satu yang membuat dokter berpikir mungkin ini sindrom Alagille. Jadi keadaan gatal ini sangat hebatnya sehingga di luar negeri seringkali karena gatalnya ini dilakukan transplantasi hati. Kami di Jakarta juga mempunyai sindrom Alagille, tapi untungnya sampai saat ini belum ada yang ditransplantasi karena gatalnya. Tetapi bila hebat sekali, ini salah satu alasan untuk melakukan transplantasi hati. Nah, gejala yang kedua selain dari yang pertama itu kuning adalah sindrom Alagille ini mempunyai bentuk muka yang khas sindrom Alagille. Bagaimana bentuk muka yang khas pada sindrom Alagille? Yaitu yang pertama, dia mempunyai dahi yang lebar, ya, dahinya lebar, dan juga mata yang sedikit celong, mendalam, dan juga kadang-kadang bisa terlihat jarak antar kedua bola matanya lebih jauh dari yang biasa. Lalu juga bisa terlihat yaitu dagunya lancip, runcing, dan sedikit menonjol, dan juga hidungnya itu lurus dan mancung. Jadi inilah gejala-gejala untuk sindrom Alagille. Dan kadang-kadang pada yang sudah besar, anak-anak yang lebih besar, muka yang khas sindrom Alagille ini dengan mudah bisa dilihat. Jadi kalau kita menemukan bayi atau anak yang kuning dengan muka yang khas, ada kelainan seperti sindrom, maka salah satu yang paling mungkin adalah sindrom Alagille. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bisa terjadi kelainan pada mata, yaitu yang kita sebut posterior embryotoxon. Yaitu kelainan ini adalah kelainan pada kornea. Di kornea itu ada penumpukan-penumpukan zat tertentu yang menyebabkan kelainan yang disebut posterior embryotoxon. Untungnya kelainan ini tidak mengganggu penglihatan anak karena dia tidak pada jalur untuk melihat. Tetapi kalau dokter mata melihat kelainan bisa menemukan kelainan ini pada matanya untuk anak-anak yang sindrom Alagille. Yang ketiga, yang keempat adalah kelainan pada jantungnya. Ada anak-anak dengan kuning dengan kolestasis bisa ditemukan bising jantung. Bila ditemukan bising jantung, maka salah satu kelainan ini adalah karena sindrom Alagille. Jadi kalau ditemukan gejala kelainan jantung disertai dengan gejala-gejala lainnya, maka kita memikirkan ini sindrom Alagille. Kelainan yang paling sering adalah berupa
penyempitan dari arteri yang masuk ke paru-paru, dari jantung masuk ke paru-paru ini, sehingga aliran darah ke paru-paru bisa terganggu. Nah, kelainan yang kelima adalah kelainan pada tulang belakang. Pada tulang belakang itu kita lihat biasanya kalau kita foto anaknya dengan foto ronsen, bisa terlihat bahwa susunan dari tulang belakang itu berbentuk seperti segi empat. Tetapi kalau pada sindrom Alagil, dia bisa terjadi berbentuk seperti kupu-kupu, tulangnya ada kelihatan perbedaannya. Ini adalah 5 gejala penting pada sindrom Alagil yang bisa kita temukan. Nah, pada anak-anak ini juga bisa terjadi kelainan ginjal. Kadang-kadang ginjalnya bisa kita temukan lebih kecil dari ukuran yang normal, atau kelainan-kelainan lain di dalam ginjalnya. Tapi yang utama adalah 5 yang tadi. Bagaimana dokter bisa menegakkan diagnosis sindrom Alagil? Pertama-tama dokter akan melihat gejala-gejalanya. Kadang-kadang dokter perlu mengumpulkan gejala-gejala ini apabila ada kecurigaan untuk sindrom Alagil. Jadi yang 5 tadi, apakah ada kelainan bentuk mukanya, apakah ada kelainan kolestasis yang kelainan kuningnya, lalu apakah ada kelainan jantungnya, apa ada kelainan di matanya yang disebut posterior belotoxon, dan apakah ada kelainan pada tulang belakang. 3 dari 5 ini cukup untuk kita memikirkan ini sindrom Alagil, dan dokter umumnya juga akan melakukan biopsi hati untuk melihat keadaan di dalam hati. Sebetulnya yang terjadi di dalam hati adalah saluran empedu di dalam hati itu jarang-jarang, yang tadinya banyak dia sangat sedikit, jadi sepi saluran-salurannya. Ibarat itu gotnya itu kurang, kecil-kecil dan sedikit jumlahnya. Akibatnya tidak bisa menampung produksi dari asam empedu, tidak bisa menampung aliran bilirubin untuk masuk ke dalam saluran empedu yang lebih besar, yaitu disebut saluran empedu di luar hati. Nah, keadaan ini yang sebetulnya bisa terlihat pada saat di biopsi. Nanti dokter ahli patologi anatomi bisa melihat bahwa saluran-saluran ini sepi, sedikit sekali jumlahnya, dan mereka biasanya ada tata cara untuk melihat kelainan ini pada hati seorang anak dengan sindrom Alagil. Nah, bila sekarang ini juga selain dari melakukan yang tadi disebutkan, bisa juga diperiksa gennya apakah terjadi kelainan, apakah terlihat kelainan pada gen JAK1, JAG1, JAG1 atau NOTS2. Gen pada NOTS2 itu apakah bisa ditemukan? Memang yang paling banyak adalah kelainan pada JAK1, tetapi sebagian kecil ada kelainan pada NOTS2. Hanya sayangnya tidak semua kelainan sindrom Alagil bisa kita ketemukan 2 kelainan gen ini. Jadi kadang-kadang juga bisa tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan gen, tapi tidak menyingkirkan bahwa ini sindrom Alagil. Jadi inilah keadaan sindrom Alagil yang bisa menyebabkan kelainan-kelainan tersebut. Untuk kelainan hatinya sendiri, bila kita temukan kelainan yang kita sebut sindrom Alagil, dokter akan memberikan obat-obatan untuk bisa menurunkan akibat dari kuningnya. Jadi dokter akan memberikan obat untuk mengatasi kolestasisnya. Selain dari itu, dokter akan memberikan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Tadi sudah dijelaskan bahwa anak-anak dengan gangguan aliran empedu yang disebut kolestasis itu bisa terjadi kekurangan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Dan keadaan ini bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang bermacam-macam. Akibatnya anak-anak ini perlu kita cegah untuk bisa terjadi kelainan tersebut. Caranya dengan memberikan suplementasi vitamin A, D, E, dan K. Khusus untuk vitamin K, biasanya dokter akan memberikan dalam bentuk suntikan, sedangkan vitamin A, D, E, K akan diberikan dalam bentuk yang sirup atau komponen yang tersendiri maupun komponen bersama-sama, dan akan dipantau kadarnya di dalam darah. Dengan demikian bisa mencegah gejala-gejala akibat kekurangan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini. Nah, bagaimana kalau terus menjadi buruk keadaannya? Pada keadaan yang lebih menjadi buruk dan juga sudah diobati dan dipertahankan semaksimal mungkin, tetapi hatinya tidak bisa bertahan berfungsi dengan normal, maka sindrom Alagil dapat ditolong, anaknya dapat ditolong dengan melakukan transplantasi hati. Ini adalah akhir dari usaha menolong sindrom Alagil.
Jadi sebanyak mungkin, sedapat mungkin anak-anak itu akan dirawat, diberikan obat-obatan untuk mempertahankan fungsi hatinya. Anak-anak ini kadang-kadang kuning tetapi bisa bertahan sampai bertahun-tahun tanpa dilakukan transplantasi hati. Kadang-kadang bisa sampai 20 tahun masih tetap hatinya masih tetap berfungsi walaupun ada kelainan di hatinya, walaupun anaknya masih kuning. Tapi pada sebagian kecil yang fungsi hatinya tidak bisa dipertahankan, maka anak-anak ini memerlukan transplantasi hati. Nah, syukurlah di RSCM saat ini bisa dilakukan transplantasi hati untuk anak-anak dengan sindrom Alagil. Jadi, para orang tua yang mempunyai anak dengan sindrom Alagil bisa menghubungi RSCM subbagian gastrohepatologi untuk berkonsultasi lebih lanjut agar bisa ditolong bila memang memerlukan transplantasi hati. Ini adalah informasi mengenai sindrom Alagil. Mudah-mudahan Anda bisa mengetahui dan bisa juga sedikit mengetahui apa yang akan terjadi bila anak Anda didiagnosis oleh dokter dengan sindrom Alagil. Jangan putus asa, ada banyak cara untuk menolong dan masih ada cara terakhir untuk menolong dengan cara transplantasi hati. Buat Anda yang baru pertama mampir di channel ini, saya Hanifah Uswari, saya konsultan hati dan pencernaan untuk anak. Dan kalau Anda belum subscribe di channel ini, lakukan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk memastikan Anda mengikuti sharing saya berikutnya. Sampai jumpa.